Kang Farhan, Ya. katanya tadi ada yang izin kalau misalkan sambil sarapan boleh enggak? Oh ya udah nggak apa-apa. Oh ya, siap, nggak apa-apa. Iya iya, iya. Tinggal lihat itunya, tinggal lihat, apa namanya, filenya, sambil dikerjakan coba dijawab A, B, C, D, atau E gitu ya. Ditulis aja nanti di akhirnya kita cek jawabannya berapa benernya sama berapa salahnya. Kang, soal Ya, pretestnya yang dikirim atau yang ada di layar? yang di Tadi? layar yang dikirim tadi ternyata kodenya nggak valid. Oh, oke. Oh, ya, soalnya barusan tuh ada yang masuk. Siap. Ya. Taat kepada Allah dan Rasul. Loyal to Allah and His Messenger. Dua, berbakti kepada orang tua dan guru. Obey to the parent and teacher. Tiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Untuk yang baru join, langsung aja kerjakan yang ada di layar. Oke. 4, rajin belajar dan giat menuntut ilmu. How to study and diligent in gathering knowledge. Sebentar ya, saya coba ini dulu. Saya coba setting biar bisa kelihatan 55 nomornya.
Oke, teman-teman waktunya 2 menit lagi ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah semuanya? Sudah, Kak. Oke, udah. Sekarang saya stop share ya. Oke, sekarang kita coba cek, ini yang nilainya kalian sendiri masing-masing ya. Coba dicek, jawaban yang benar itu 1D, 1 delta, 2 alfa, 3 delta, 4 ekor, 5 alfa. Sudah? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Eh, Ada yang benar, Nah, ada iya, nggak benar. yang benernya sampai 5-5-nya benar? Enggak, Kak. Ada yang benar 5? Coba, saya nanya dulu ya, coba ngacung di sini apa, coba raise hand. Siapa yang benar 5-5-nya? Oke, nggak ada. Nggak ada. Siapa yang benarnya 4? Nanti saya Hanya 4, catat ya oke, nggak ini ada. pretestnya teman-teman adik-adik. Yang benarnya 3 siapa? Oke, 1 ada tuh, Keis, Laili. Benarnya 3, 2 orang aja? Oke.
Yang benernya pas sama-sama Siti ya. Oke. Berarti ada 3 orang, yang benarnya 2. Sorry. Yang benernya coba Rina ya. Rina sama Rifa. Oke, Rina sama Rifa benernya 2. Sultan juga benernya 2. Oke. Sama Dila ya. Oke, sama Dila benernya juga 2. Oke, yang benernya 1. Benernya 1 Muhammad siapa nih yang pakai jas nih? Nggak kelihatan namanya di sini. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Oh, Muhammad Fajar. Oke, oke. Oke. Sip. Yang benarnya nggak ada, nggak usah kita sebut ya. Nanti tinggal lihat aja sisanya berarti benarnya nggak ada atau bisa aja. Oke. Untuk Yaya nanti saya kirimkan filenya aja ya. Saya kirimkan filenya aja ya. Kirimkan file tadi ininya, sama nanti tinggal lihat aja kira-kira benarnya berapa. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut, masuk ke pembahasan, soal-soalnya, termasuk soal yang tadi kuis ya. Oke, sekarang dicek kembali di teman-teman semuanya, layarnya sudah ada dan, jelas? Sudah Kak, sudah jelas. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Baik, sekarang kita langsung masuk. Jadi hari ini kita bakal belajar yang basic banget ya, operasi bilangan dan aljabar. Mungkin kalau ada yang ingat waktu SD pernah belajar, oh kalau misalkan ada operasi kali sama tambah berarti kali dulu, ya kan? Terus kalau kita mau mengoperasikan pecahan berarti kita harus samakan dulu penyebutnya, dan lain-lain lah. Nanti kita akan langsung coba aja di sini. Oke, kita lanjut. Kayak yang pertama, teman-teman kalau misalkan mau membandingkan pecahan, itu ada beberapa teknik sebenarnya. Nah, kalau misalkan yang, udah levelnya tinggi banget, bahkan mereka mah nggak perlu pakai teknik itu, udah tahu, oh kalau ini pasti, pecahannya lebih besar atau ini lebih kecil. Nah, tapi buat kita nih, buat kita yang misalkan mungkin masih agak ragu-ragu, kita bisa pakai beberapa teknik. Pertama adalah teknik menyamakan penyebut. Apa maksudnya menyamakan penyebut? Penyebut itu yang bagian bawah ya, kalau ada yang lupa. Kalau ada pecahan, atas itu namanya pembilang, yang bawah itu namanya penyebut. Contoh, kalau kita mau membandingkan mana yang lebih besar, apakah 5/7 atau, 4 jangan 4, misalnya 2/3. Kira-kira mana yang lebih besar gitu ya. Kita lihat nih penyebutnya, 7 sama 3 bisa kita samakan, pecahannya menjadi berapa? Penyebutnya jadi berapa? 21. Yang sebelah kanan juga 21. Nah, yang atas, yang 5 nih, lihat 7 ke 21 kan dikali 3 ya. Maka 5 juga kita akan kali 3 jadinya 15. Yang ini pun juga sama, kita kali 7, 2 kita kali 7 jadinya 14. Oke. Nah, baru kelihatan nih, oh ternyata kalau gitu yang lebih besar adalah 15/21. Soalnya angka atasnya lebih besar ya. Di sini berarti yang 5/7 lebih besar daripada 2/3. Nah, kemudian ada juga teknik menyamakan pembilang. Bisa bisa juga menyamakan pembilang. Misalnya kita ambil angka yang sama ya, 5/7, 5/7 dengan 2/3. 5/7 sama 2/3 pembilangnya, ingat fokusnya ke pembilang, itu bisa kita samakan pembilangnya jadi berapa sama berapa. 5 sama 2 bisa disamakan jadi 10 ya. Jadi 10. Yang bawah berarti kalau misalkan atasnya kita kali 2, jadi 7 juga kita kali 2 menjadi 14 gitu. Oke, terus yang ini juga sama, 2/3, 2-nya dikali 5, 3 pun juga kita kali dengan 5. Nah, sekarang di sini baru kita main logika nih. Kalau misalkan ada 10 10 kue gitu ya, kita bagi ke 14 orang, maka itu pasti porsinya lebih besar daripada kalau kita bagikan ke 15 orang. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya? Jadi kalau pembilang mah kebalikan. Justru semakin semakin kecil penyebutnya, maka hasilnya akan semakin besar, gitu. Oke, ini ibaratnya kayak, apa ya, kayak warisan deh, kayak warisan ya, warisan warisan keluarga misalnya. Kalau yang punya 5 saudara dengan yang punya 3 saudara, pasti lebih besar bagiannya kalau yang hanya punya 3 saudara.
dengan total harta yang sama maksudnya ya. Nah, kemudian ada juga menyamakan format. Jadi kalau misalkan ada format yang beda-beda, pecahan ada sama desimal, sama persen, maka pilih salah satunya saja. Misalkan kita samakan jadi persen, atau samakan jadi desimal, atau samakan jadi apa namanya, jadi pecahan. Nah, tinggal lihat nanti mana yang lebih besar. Tapi paling biasanya suka ada yang keliru nih. Coba saya nanya, antara 0,6 dengan 0,53. Yang lebih besar yang mana? 0,6. 0,6. Kenapa bisa? Kalau di dalam bentuk pecahan itu 0. Oke, jadi kalau dalam matematika ini tuh dianggapnya sebagai 0,60 ya. Makanya kita nyebutnya itu bukan 0,6 bukan 0,53 tapi 0,53. Jadi nggak ada puluhan kalau di belakang angka desimal. Oke, sebentar ya, saya mau coba ganti dulu ininya, pennya. Agak gangguan tadi. Oke, atau kita lanjut dulu sedikit deh. Kemudian di sini kita punya ada yang namanya pecahan berpola. Oke, pecahan berpola itu maksudnya gimana? Pecahan berpola kayak gini. Kalau misalkan teman-teman 1/2 nih bener, kayaknya dia agak bermasalah. Sebentar ya, saya izin ganti dulu biar kita lancar. Tes. Sultan, suara Sultan Tes, terdengar? Barusan Sultan ini Kak, Kang, nggak bisa kedengeran Ya. suaranya katanya. Oh gitu. Sultan tes. Halo Kak. Halo. Terdengar Halo, iya. suaranya? Oh. Sekarang terdengar sih tapi barusan mah enggak Kak. Oh. Oke. Yuk. Alhamdulillah. Aman. Aman, lancar. Oke. Oke, sudah aman ya. Baik, sekarang kita masuk ke pecahan yang berpola. Nah, yang berpola itu misalnya selisih antara penyebut sama pembilangnya sama. Misalkan kayak gini, kita punya pecahan 2/7, oke, ini selisihnya 5 ya, selisihnya 5. Kemudian kita misalkan punya pecahan 4/9. Nah, kalau modelnya seperti ini tinggal lihat mana yang paling besar. Jadi kalau seperti ini sudah jelas 4/9 lebih besar daripada 2/7. Tapi itu kasusnya kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Tapi berlaku kebalikan kalau misalkan pecahannya kayak gini, 11/7. Aduh sorry ini kenapa ya? 11, tuh kan dia agak aneh. 11, benar nih. Bentar. Kenapa jadi gitu ya? Oke, sebentar. 11/7, oke sama lagi. Oke, saya coba lagi sebentar. Nah, beda kalau misalkan bentuknya kayak gini, 11 dibagi 7, dengan misalnya 13/9 ya. Selisihnya sama-sama 4, tapi karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka lihat angka yang paling kecil. Jadi 11/7 itu lebih besar daripada 13/9. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk, aljabar yang penting ya, yang teman-teman juga wajib banget hafal, apalagi yang ini, yang bentuk-bentuk pentingnya. Yang pertama, kalau misalkan ada kata-kata pengurangan A oleh B, itu artinya A kurang B. Kalau misalkan pengurangan A dari B, berarti B-nya dulu baru A. Nah, kemudian kalau kita ngoperasiin pecahan, paling simpelnya bisa kalian gunakan kayak gini. Bawahnya dikali, jadi hilang ya. A kali D sama B kali C juga gitu. Jadinya AD ditambah BC dibagi dengan BD. Oke, ini paling penting terutama yang ini. Ini wajib banget kalian hafal karena bakal selalu dimanapun bakal kepake. Ya, terutama teman-teman saya yang saintek pasti ini bakal kepake juga kalau nanti dikerjakan soal-soal matematikanya. Oke, ini hafalan ya. Bisa kalau misalkan kalian lupa bisa dikali-kali silang seperti biasa kayak gini.
X dikali dengan X jadinya X kuadrat, terus X dikali dengan Y jadinya apa, Y kali X jadi apa, Y kali min jadinya apa. Kayak gitu ya. Nanti kita akan balik lagi ke sini kalau misalkan lupa rumusnya. Boleh mungkin ini bisa catat dulu aja untuk bentuk yang pentingnya biar nanti kalau kepake nggak lupa gitu. Oke, silakan mungkin bisa dicatat dulu sebentar ya. Saya sambil tes juga nih. Kenapa tadi tiba-tiba gangguan ya? Oke, udah aman berarti. Kalau sudah dicatat bilang ya. Sudah, Kak. Oke, sip. Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke soal-soalnya ya. Ini tadi ada di soal TPS hanya sih, ini rata-rata benar nih, karena ini termasuk soal yang paling gampang dari semuanya ya. Karena tinggal kita substitusi saja nilai-nilainya. Misalkan di sini yang kita kerjakan yang mana dulu nih? Berarti kalau bentuk kayak gini. Dalam kurung dulu. Dalam kurung dulu ya, yang kita kerja dulu 2 bundar 4 itu sama dengan ikutin polanya kalau A dulu berarti A yang kita tulis, kalau B dulu B yang kita tulis. 2 dalam kurung 4 dikurangi 1 dikurangi dengan 2. Oke, jadi sama dengan 2 kali berapa nih? 4 kurang 1 itu 3. 3 kali 2 jadi 6. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, jadi kalau gitu tinggal kita teruskan. Maka 3 bundar 2 bundar 4 ini sama saja dengan 3 bundar 4. Jadi sama dengan 3 dikali 4 kurang 1 dikurangi dengan berapa A-nya 3. Jadi 3 dikali 3 9, 9 dikurangi 3 jadi sama dengan 6. Oke, ini mungkin ke depannya nggak tahu ya, bisa jadi ada sedikit gangguan juga di coretan-coretannya, tapi mudah-mudahan enggak mempengaruhi, pemahaman kalian ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, nomor 2 juga masih mudah harusnya karena tinggal ikutin bentuknya. Coba, kalau ini hasilnya jadi gimana nih dengan pola yang ada di atas? Sama dengan pertama apa? 3 dikali 2 dikurangi 2 dikurang kali 2 kali 1 ya. Nah, ini pengecohnya di sini teman-teman. Kita mungkin bakal ngiranya, oh ini kayaknya 5 nih, padahal kan di sini DI ya, 2 kali 1. Ditambah dengan 4 dikali 5, ditambah dengan negatif 3, gitu. Jadi sama dengan 6 dikurangi 2, ditambah 20, dikurangi 3. Oke, tinggal kita selesaikan. 6 kurang 2 itu 4. 4 tambah 20, 24, 24 dikurangi 3 jadi 20. Tuh. Oke. Lanjut lagi nomor 3. Oke, ini kita skip aja ya karena bentuknya juga masih sama-sama aja. Tinggal dimasukin satu persatu. Nomor 4. Oke, coba nomor 4. Pertama kita selesaikan dulu 2 cross 1. 2 cross 1 sama dengan apa nih pola di sini? A cross B sama dengan B kali 2B min 3A tambah 5. Sama dengan 1 dulu ya.
dalam kurung 3 bukan 3. 2 dikali dengan B-nya 1 dikurangi 3 dikali A-nya 2 ditambah 5. Oke, jadi sama dengan satunya nggak apa-apa, kita bisa abaikan saja. Jadi 2 dikurangi 6 ditambah dengan 5. 2 kurang 6 itu min 4 tambah 5 jadi 1. Nah, jadi berikutnya tinggal kita selesaikan yang 3. 3 cross 2 cross 1 jadinya 1 ya. Jadi 1 sehingga hasilnya sama dengan B-nya dulu 1 dalam kurung 2 dikali 1 dikurangi 3 dikali 3, 3 dikali 3 ditambah dengan 5. 5-nya mah udah dari sananya. Oke, ini sama dengan 2 dikurangi 9 ditambah dengan 5. Oke, jadi sama dengan 2 kurang 9 Min 7. min 7 tambah 5 Min 2. min 7 tambah 5 ya min 2 ya. Oke. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, ini juga tadi ada ya di soalnya, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil itu sama dengan berapa? Ada nggak tadi yang benar jawabannya nih? Oke, nggak apa-apa. Kalau apa nggak apa-apa ya. Nah, terus ini kalian bisa pakai patokan teman-teman. Misalnya kita bisa samakan semua penyebutnya menjadi 15 gitu ya. 15, ini juga 15. Nah, ini juga bakal kita jadi 15, ini bakal kita jadikan 15 juga gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita pakaikan patokan katakanlah 0,9. Oke, maksudnya gini. Jadi kalau yang 3/15 kita bisa jadikan 3/15 dikali 2 kali 0,9. Oke. Nah, ini sebagai patokan kita, maka untuk angka ini kita hanya perhatikan 3 sama 2-nya saja. Jadi ini hasilnya 6. Nah, buat yang kedua nih, yang ini yang B, dia sudah sama-sama ada 15 sama ada 0,9. Maka yang kita lihat angka yang lainnya saja, yaitu 9. Paham nggak maksudnya? Boleh diulang, Kak? Oke, diulang ya. Nah, jadi di sini kita pakaikan angka-angka patokan. Jadi yang samanya kita bisa abaikan. Misalnya di sini ada sama-sama 15 sama 0,9. Nah, dua angka ini kita jadikan sebagai patokan, maka tinggal lihat angka lainnya saja. Dikali 6. Nah, buat yang ini juga sama. Karena sudah sama-sama punya 15 dan 0,9, maka yang ini bisa kita abaikan, fokus ke angka yang lain, yaitu 9. Jadi buat B, angka perwakilannya adalah 9. Nah, terus buat C gimana? Yang C? Yang C 8/15 dikali 4. Oke, ini bisa jadi gini ya. Bisa jadi 9 dikali 2 dibagi 15 dikali dengan 0, nih. Oh, 2 dikali 0,45 jadi berapa? 0,9. 0,90. 0,9. Nah, angka yang ini bisa kita abaikan nih teman-teman. Jadi hanya fokus ke angka yang ini aja. Oh, jadi segini diwakilkan sama angka 9. Sejauh ini berarti yang paling kecil yang A ya. Iya. Kita cek lagi yang D. Buat yang D-nya 9/30. Nah, ini bisa kita kecilkan nih. Sama-sama dibagi 2 aja. 1,8 dengan 30. Jadi hasilnya 9/15 dikali dengan 0,9. Jadi sama dengan, bukan sama dengan, ini angka perwakilannya adalah 9. Terakhir yang E. Yang E 18 dengan 30 bisa juga kita kecilkan angkanya menjadi 9/15 dikali 0,9. Jadi sama dengan 9 ya. Bukan sama dengan. Perwakilannya adalah 9. Oke, jadi yang paling kecil adalah yang A. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 6. Kalau ada kata-kata 3/2 dari sekian. Contohnya, berapa nilai dari 1/2 dari 8? 4. 4. Dari mana 4? Dari 2. Oke, jadi 1/2 dikali 8 ya. Iya. Jadi ini juga sama, 3/2 dari ini tinggal kita kali saja. 3/2 dikali dengan 14/6
dikali 18/2. Masing-masing bisa kita bagi nih. Kayak misalnya 14 dengan 2 bisa kita bagi jadi 7. 6 dengan 18 bisa kita bagi jadi 3. 3. Jadinya 3 dikali 21. Itu 63 dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 31,5 gitu. Oke, jawabannya yang B. Kalau kecepatan bilang aja ya, atau kalau misalkan pengen ada yang diulang juga boleh, boleh aja. Nggak usah sungkan lah. Kita lanjut lagi nomor 7. Oke, ini coba. Nomor 7 ini bisa dikerjakan kurang dari 10 detik malah. 30, Kak. Mantap, 30. Kembali ini kalau kita tukar nih 5B sama C-nya jadi apa? 5A dikurangi 5A. sama dengan C. Ya. Nah, kemudian coba yang ini juga nih. Ini kita apa ini kira-kira? Kita kali dengan 5. Yang sebelah kiri jadinya 5A dikurangi 5B sama 30. dengan 30. Karena sama-sama 5A min 5B, ya udah. Berarti C-nya sama dengan 30. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nomor 8. Gini teman-teman, kalau misalkan belajar kayak gini ya, usahakan jangan hafalin cara, tapi kalian ketemu idenya gitu. Jadi ngambil idenya. Oh, karena kan kita kan nggak akan selalunya dapat soal yang kayak gini kan, tapi paling nggak ketemu ide, oh bisa nih kalau misalkan sama-sama kita kalikan 5. Atau oh bisa nih kita pindahkan ruas. Itu yang diambil ya ide-idenya. Lanjut lagi nomor 9. Gimana 9 nih? Tanpa pakai kalkulator ya. Nggak boleh. Oke, saya kasih clue sedikit nih buat yang nomor 8. Nomor 9. Contohnya gini teman-teman. Kalau akar 16 itu sama dengan berapa? 4. 4. 4. Kalau akar 9 itu sama dengan berapa? 3. 3. Jadi misalkan saya punya akar dari 13. Kira-kira berapa? Kirain aja. Enggak usah 3, dilihat. 3, sekian gitu ya. Iya. Oke, sekarang kira-kira kalau ini berapa koma sekian nih? 9, sekian. Berapaan? Oke, ini bisa menjadi 90 sekian. Nggak tahu bisa jadi 91, ya kan? Bisa jadi 92, nggak tahu juga kita. Ya, karena bakal capek banget. Nah, terus kalau ini 950 kira-kira berapaan? 30 sekian, 30, sekian. Oke, 30 sekian, betul. 30, sekian. Bisa jadi 31 ya, bisa jadi 32, kita nggak peduli lah. Terus yang ini? 60, sekian. 60, sekian, 70. yakin? 70. 70 ya, 70 karena 70 Mas 4.900 ya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Y lebih besar dari X. Yap, betul. Jadi dari sini kita lihat kalau itu kita tambahin kan jadi 100-an ya. Ini masih 90, jadi jawabannya yang B. Nomor 10. Iya nih. Jawabannya yang mana? Yang bukan, Kak. Yang mana? B bukan, Kak? Yang B? Yang B. Ya, betul yang B, betul. Nah, kita bisa pakai angka ya, boleh pakai angka atau boleh juga kalau kalian lihat yang B ini, kalau lihat yang B, ini kan kalau misalkan AB lebih besar daripada CB, misalkan nih kedua ruas kita bagi dengan B.
karena B itu bilangan bulat negatif, maka kalau kita bagi nanti tandanya bakal kebalik ya. Jadi hasilnya A lebih kecil daripada C. Dan ini sesuai dengan pernyataan soal di awal. Kalau A-nya kurang dari C gitu. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut lagi, sekarang nomor 11. Oke, ini masih sama, dicoba dulu. Yang mana? B bukan nggak? Yang apa? D, B. B bukan B. Yang BB kak. BB. Bukan. Z kurang dari Y. Z kurang dari Y, bukan juga. X kurang dari Y, Kak. Bukan juga. Tinggal yang C. C. Ya. Oke, pertanyaannya kenapa bisa C, teman-teman? Perhatikan gini ya. Ini dua pernyataannya penting nih. Kita pertama punya XY lebih kecil daripada XZ. Oke, ini kita bungkus. Kemudian yang kedua, kita punya YZ lebih kecil daripada 0. Perhatikan di sini kata-katanya. Diketahui bahwa salah satu, oke, berarti hanya satu ya. Hanya satu dari X, Y, dan Z itu bilangan negatif. Boleh X-nya, boleh Y-nya, boleh Z-nya. Tapi kalau ngelihat dari sini nih, kira-kira yang yang negatif siapa? Bisa nggak kita pastikan kalau Y-nya itu negatif? Bisa, Kak. Nggak bisa dong. Nggak Nggak bisa. bisa. Belum bisa, bukan nggak bisa. Belum bisa. Kalau kita pastikan Z-nya negatif, bisa nggak? Belum. Bisa juga. Belum bisa. Tapi ada yang bisa kita pastikan, teman-teman. Apa itu? Dari persamaan selanjutnya. Dari sini aja nih. Dari sini apa yang bisa kita pastikan? Salah satunya ada yang positif, ada yang minus gitu. Oke. Bukan? Tapi kita nggak tahu yang mana yang negatif ya. Tapi kita bisa nggak tahu siapa di antara mereka yang pasti positif? Bisa. Siapa? Y-nya positif kan, Kak? Belum tentu. Bisa jadi Y-nya X negatif berarti. kan. Nah, X-nya. X-nya pasti positif nggak? Pasti. Pasti ya, karena yang negatifnya ya udah tinggal antara Y sama Z aja gitu. Ya kan? Berarti pasti X-nya positif gitu. Nah, jadi dari pernyataan ini saja bisa kita pastikan bahwa pasti X-nya itu positif alias X-nya lebih dari 0. Kalau gitu ini boleh nih kita bagi dengan X karena sudah kita yakin kalau X-nya positif. Jadi tinggal Y sama Z tandanya kebalik atau tetap? Tetap. Tetap. Jadi Y kurang dari Z. Nah, jadi jawabannya yang C gitu. Jadi dari sini dulu ya, dari sini dapat X-nya positif baru kita bagi ke sini. Oke, lanjut nomor 12. Bilangan yang senilai dengan ini adalah berapa? Pernah belajar ini nggak di SMA? Kelas 10 kalau nggak salah. Kalau nggak pernah juga nggak apa-apa sih. Misalnya gini, kita punya 0,12121212 dan seterusnya. Anggaplah ini sama dengan X. Oke. Nah, kemudian ini bisa nih kita kali 10. Nanti bukan kali 10, kali 100. Kenapa kita kali 100? Soalnya kalau kita kali 100 ini bakal jadinya 12. Ya kan angkanya maju 2 ke depan ya. 2, belakangnya bakal berulang kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Ini nggak bakal berhenti. Sebelahnya sama dengan 100x. Kemudian perhatikan kalau ini semuanya kita kurangin, yang sebelah kanan jadinya minus 99x, yang sebelah kiri
jadinya apa? Yang sebelah kiri ada yang habis kan? Ini segini habis nih teman-teman nih. Habis. Jadi yang tinggal kita lihat adalah 0 sama 12-nya saja. Jadi hasilnya negatif 12 gitu. Kalau kita tukarkan jadi 99x itu sama dengan 12. Artinya x sama dengan 12 dibagi 99. Kalau kita sederhanakan bentuk pecahannya menjadi kita bagi 3. Oke, 4/33 gitu. Ulang, Kak, paham. Oke, ulang ya. Oke, ulang. Coba saya ulang dengan pecahan yang lain ya. Misalkan kita punya 0,3, maaf nih. Misalkan kita punya 0,4, 4, 4, 4 dan seterusnya. Anggaplah ini sama dengan X. Oke. Supaya angkanya tetap berulang yang bagian kanan, yang sebelah desimalnya, maka cukup kita kalikan dengan 10 saja. Jadinya 4,4, 4, 4 dan seterusnya. Ini sama dengan 10x. Ini kenapa jadi makin kacau ya? Maaf ya. Ini saya nggak tahu apakah salah di pennya atau salah di PPT-nya gitu. Oke, ini jadinya 10x ya. 10x. Nah, ini kan bisa kita kurang nih. Kalau kita kurangin jadinya yang sebelah kiri berapa? Min 4. Min 4. Yang sebelah kanan? Min 9. Oke, min 9x ya. Min 9x. Jadinya 9x sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 4/9. 4/9. Oke. Yang 4-nya enggak dikurang. Kenapa? Enggak, Kak, udah. Udah ya, yang sebelah kanannya kan habis semua ya. Gitu. Nah, jadi kita ngalinya berapa tergantung dengan angkanya. Misalnya ini kan kita nggak bisa nih kalau hanya kali 10 aja. Soalnya kalau kita kali 10, angka belakangnya nggak bakal sama gitu. Yang setelah desimalnya. Justru kita jadikan sama itu supaya bisa kita coret. Gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi nomor 13. Silakan dicoba. Coba. B, Kak. Jawabannya E, Kak. E atau B nih, yang mana nih? Oh, B. Saya E. B. B. Yang benar adalah yang kalau akan nanya, kalau B mungkin nggak jawabannya 0, Enggak. Iya ya. ketukar kali ya, ketukar ya. Kan dapatnya itu 999x sama dengan 123. Gitu bukan hasil akhirnya. Iya. Nah, jadi kalau kita pindahkan, yang dipindahin ke kanan siapa? Yang 999-nya. Ini jadi dikali 1000, Kak. Ya, betul, dikali 1000. Ya, 1000. Kali 1000 ya. Terus sebagai Ya. yang sebelah kanan jadinya Minus 999. minus 999. Oke. Jadi kalau kita tukar jadinya 999x sama dengan 123. Sehingga x-nya itu sama dengan 123/999. Tinggal kita bagi dengan 3 dapatnya 41/333. Oke, gitu ya. Oke, aman. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Berikut ini yang lebih kecil dari 3,232323. Triknya sama ya.
Coba diubah dulu pecahannya 3, 2, 3, 2, 3 itu bentuknya berapa per berapa? 3, 2, 3%. Hmm, coba dimisalkan dulu ya. 3,23, 23, 23, seterusnya sama dengan X gitu ya. Kita kali berapa nih? Oh, bukan Kak. Ya, betul. Oke, coba mungkin ada yang belum paham nih. Kita kali berapa ini? Kali 10 cukup Kali nggak 10. kalau kali 10? Nggak cukup dong. Nih, kalau kita kali 10 kan jadinya 32,3232. Kita kurangin nggak bisa. Bisa sih, cuman nggak habis kan yang sebelah kanannya. Kali 100. Tujuan kita adalah dikali. Betul, kali 100. Karena polanya berulang 2 kali ya, si angkanya. Oke, jadi di sini 323,23, 23, dan seterusnya. Ini sama dengan 100x. Oke. Sama lagi kayak tadi intinya. Ini kita kurangin. Maka yang sebelah ini habis. 3 dikurangi 323 berapa? 320. Minus 320. Sama dengan minus 99x. Kita pindahkan dulu. 99x ini sama dengan 320. Jadi x-nya sama dengan 320 dibagi 9. Nah, secara logikanya nih, ini pasti lebih besar daripada 319/99 gitu. Ya enggak? Karena penyebutnya sama, tapi atasnya 320 lebih besar gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, semoga paham buat nomor 14. Kita lanjut lagi nomor 15. Oke, ini ada urutan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, ini ada lagi triknya nih. Kita bisa membandingkan mana pecahan yang kurang dari atau lebih daripada setengah. Contoh lihat di sini. Ini kan kalau kita lihat 3/9 kan 1/3 ya. 1/3 itu 0,33 sekian. Oke. Tapi lihat 4/9. Coba cek. 4/9 itu lebih dari atau kurang dari setengah? Cara ngeceknya gimana? Coba lihat ya. Kalau 4/8 itu berapa? 1/2. Setengah. 1/2. Nah, kalau 4/9 kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada 4/8? Kurang dari. Kurang dari. Jadi ternyata 4/9 ini kurang dari setengah kan? Tapi dia Iya. ada di kanannya 0,55. Dia kan pengennya dari terkecil nih. Berarti yang ini salah dong. Ya, karena harusnya tertukar gitu ya. Oke, yang B gimana yang B? Salah juga. Yang mana yang salah? Lihat yang ini nih, 5/9. 5/9 itu lebih atau kurang dari setengah? Kurang ya, Kak? Lebih dong. Kenapa lebih? Coba cek ya. Kalau 5 per berapa yang jadinya setengah? 5/10. 5/10. Nah, kalau 5/9 kira-kira lebih besar atau kurang dari 5/10? Lebih besar ya. Lebih besar karena penyebutnya lebih kecil ya. Gitu. Jadi ternyata ini posisinya ketukar nih. Ini salah. Yang C. Nah, ini kita harus bagi sendiri ya. Ini 3/7, sorry. Ini kehalangan tadi. Ini 3/7. 3/7 itu kalau kita bagi sekitar 0,42 sekian-sekian. Jadi ini jangan salah ya, karena harusnya 0,40 dulu. Ini salah. Yang D, 3/7 0,4, 0,42, 0,5, 3/4 berapa? 0,75. Oke, berarti yang benar yang D gitu. Oke, nah yang kayak gini mah harus banyak latihan emang. Jadi karena
bentuk pecahannya bisa beda-beda, terus juga teknik yang dipakai juga bisa beda-beda. Ada yang menyamakan semuanya ke desimal, ada yang membandingkan pecahannya langsung, ada juga yang lain gitu ya. Kita lanjutkan dulu ke soal nomor 16. Oke, ini dicoba lagi. Kalau ini mah kayaknya mau nggak mau kalian harus nyoba manual gitu. Kayak 9/7 itu berapa ya? 9/7. 9 dibagi 7 itu 1, turun 7, 2, 2, naik koma, turun 0, 1,2 ya. 1,2-an, oke. 9/7 1,2. Terus kalau 1,2 berapa nih? 1,2 14 di sini, 14 turun 6, turun 0 lagi, 60 bagi 7 bisa muat 8 ya. Jadi di sini 1,28. 6/5 itu 1,2. Caranya lebih gampang kalau 6/5 mah. 6/5 bisa kita jadikan 12 dibagi 10 jadinya 1,2. Oke, jadi yang ini mah udah salah ya, karena harusnya 1,3 dulu. Diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Yang B, 11/9. 11 bagi 9, 1, 9, 2, naik koma, turun 0, 2 lagi, 2 kali 9, 18, 2 lagi, turun 0 lagi, 20 bagi 9 bisa muat 2. Ini 1,22. Yang 15/13 berapa? 1 komaan nggak pokoknya. Oke, 1 Jadi B yang komaan. benar. Tapi cek dulu nih, 1 komaan berapa dia? 1 misalnya ya 13, terus 2, naik koma, turun 0, 1,1 ya. Karena 20 bagi 13 kan hanya muat 1 aja, ini 1,1 sekian, oke. Jadi yang benar adalah yang B, gitu. Ini termasuk teknik menyamakan format, jadi kita samakan formatnya menjadi desimal semua. Lanjut lagi nomor 17. Oke, yang ini kita lihat ya, di sini ada bentuk pecahan berpola ya. Ada 2/3, ada 4/5, ada 7/8. Nah, kira-kira kalau kita urutkan nih, dari yang terbesar sampai terkecil, berapa dulu harusnya? Urutan dari terbesar harusnya, karena dia bentuk yang berpola ya, jadi harusnya 7/8 dulu. 7/8, terus 4/5, baru 2/3. Jadi yang ini sudah salah, jelas ya, karena harusnya 7/8 dulu yang duluan. Ini bener gak yang B? Salah B juga. salah. Yang C? Salah juga. Salah Yang E juga. juga salah ya. Yang E baru benar. Jadi akar 0,6-nya mah hanya sebagai apa ya? Sebagai pengecoh aja sih. Padahal dia mah nggak penting-penting juga ada di sana. Oke. Masih sanggup nggak kalian? Masih, Oke, Kak. takutnya soalnya kebanyakan gitu. Jadi Akang udah pusing lah gitu. Misalnya ya, nggak tahu juga sih kalau kalian gimana. Mungkin kalian tuh tipenya yang nggak suka hitung-hitungan atau mungkin termasuk tipe yang makan sambil ngitung, terus kayak lagi gabut ngapain ya? Oh kayaknya kerjaan NTK asik nih gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Nah, ini 18 termasuk soal yang tidak santai ya, tidak yang biasa-biasa aja. Oke, tapi kita coba cek di sini. Nah, kalau logika awal kita mengatakan, ini kalau bentuknya sama semua kayak gini, bisa kan kita pastikan kalau A-nya itu harus sama dengan B, sama dengan C. Ya, soalnya kan kalau ketika dibolak-balik, hasilnya tetap sama gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita katakan dia sama, coba aja deh misalnya. Anggap aja ini tuh sama dengan 1. Boleh sama dengan 2 juga, boleh sama dengan 3, terserah kalian. Tapi kita pilih 1
gampangnya supaya angkanya kita nggak terlalu banyak ngejumlahin angka lah. Jadi X-nya misalkan ini sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 1. Jadi hasilnya sama dengan 1 dibagi 2. Oke, itu X-nya kan? Oke, jadi kalau misalkan kita mau jadi X pangkat 2, X pangkat 2 berarti 1/2 sama dengan 1/4. X pangkat 3, jadi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Coba sekarang cek, mana yang lebih besar, apakah 1/4 atau 1/8? 1/4. Betul. Jadi kesimpulannya P lebih besar daripada Q. Oke, kita lanjut lagi nomor 19. Ini coba tadi lihat catatannya, kita bisa pakai rumus yang mana nih buat nomor 19? Yang tadi saya catat di awal ya, ada nih. X min Y dikuadratkan. Oke, betul. Ini kalau kita tukar ke sebelah kiri jadinya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB sama dengan 25. Nah, ini bentuknya sama saja seperti A dikurangi B dipangkatkan 2. Betul nggak? Ya, ini sama dengan 5 pangkat 2. Udah. Jadi A dikurangi B-nya sama dengan 5. Gitu. Dapat yang D. Oke, lanjut lagi nomor 20. Hasil pengurangan ini dari itu. Oke, ini tadi seri teman-teman ya. Ini tadi soalnya ternyata ada yang salah nih di sini soalnya. Karena salahnya bukan di soalnya, tapi salahnya di jawabannya. Jadi nggak ada nih kalau kalian cari di sini nih. Kalau kata-kata dari berarti harusnya 6X dikurangi 3Y dibagi 8, baru dikurangi dengan 2X dikurang 4Y per 4. Penyebutnya kita perlu samakan dulu ya. Kalau kita samakan jadinya 6X dikurangi 3Y dibagi 8 dikurangi, ini juga per 8. Jadi berapa nih di sini? 4X. 4X min 8Y. 8Y, oke. Langsung nih, jadinya 6X minus 3Y. Saya nanya ya, nanya serius nanya nih. Betul nggak kalau saya nulisnya kayak gini? Minus 4X minus 8Y. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Minnya dikali dalam Iya, harusnya jadi plus di sini ya. Iya. Oke, betul. Langsung 6X kurang 4X jadinya 2X. Min 3Y tambah 8Y jadinya plus 5Y per 8. Jadi ini tuh salahnya karena harusnya di sini per 8 nih, bukan per 4. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 21. Nah, ini masih sama ya. Jadi kita lewat aja karena tipenya masih serupa. Nah, ini perkalian malah lebih enteng harusnya. Ini tinggal kita keluarkan aja 4-nya jadi 4 dalam kurung X dikurangi 2 dibagi dengan X dikali dengan yang ini 3X dibagi X dikurangi 2. Ada yang bisa kita coret ya? Nanti habis yang X kurang 2-nya habis, terus X dengan X-nya habis, jadi hasilnya sama dengan 12. Oke, gitu. Lanjut, nomor 23. Oke, ini juga sama pengurangan ya, kita lewat aja. Tapi yang jelas kalau ini mah, ini kira-kira kiri kurang kanan atau kanan kurang kiri? Kiri kurang kanan. Kiri kurang kanan. Kalau dari baru ya, kanan kurang kiri. Nah, ini sekarang kita bakal terapin sifat yang tadi udah kalian tulis. Coba lihat sifatnya, kalau nggak salah sifat yang ketiga deh. Oke, sifat yang ketiga. Jadi kalau misalkan di sini kalian lihat, 1 kurang X pangkat 4 itu kan sama saja seperti 1 pangkat 4 dikurangi dengan X pangkat 4 dibagi dengan 1 dikurangi X pangkat 2. Nah, yang ini, ya yang di atas itu bisa kita uraikan. Bisa kita urai jadi berapa? Ada yang tahu nggak? 1 pangkat 2 dikurangi X pangkat 2
dikali 1 pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Gitu ya. Nah, kalau sifat yang akan tulisan di A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan apa? A kurang B gitu ya, dikali dengan A ditambah B. Ini kan? Nah, kan ini bentuknya sama saja gitu. Karena kalau ini kita pangkatkan 2 jadinya 4 juga gitu ya. Udah nih, ini habis, jadi sama dengan 1 ditambah X pangkat 2. Aduh sorry banget nih, banyak banget coretan-coretan yang tidak perlu. Jadi kalau lihat dari sini, bisa nggak kita putuskan mana yang lebih besar, apakah X, apakah P atau Q? Dengan catatan X-nya itu lebih besar daripada 2. Lebih besar daripada Ki. Betul. Kita ambil aja contoh angka ya, berapapun lah. Bisa 3, kalau 3, 1 tambah 3 kuadrat udah 10 tuh. 2 tambah 3, 5. Ya udah pasti lebih gede dari apa yang P, yang P-nya daripada Q-nya. Oke, kita coba satu soal terakhir banget. Ini sama ya tekniknya kita gunakan juga, jadi kita lewat aja. Sekarang kita ke nomor 26. Nomor 26, coba dilihat-lihat dulu deh. Dilihat-lihat dulu kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sana. Idenya masih sama, hanya penerapannya yang beda. Ya, masih pakai yang ini. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B. Jawabannya A enggak? Kenapa? Jawabannya A bukan sih? Bukan. Ini soal terakhir kok. Oke, coba saya pancing sedikit ya. Kita pertama yang di bagian A, A itu kan dia sama dengan 20 pangkat 2, oke. Dikurang dengan 2, dikurangi dengan, lihat deh nih, yang 2019. Ada nggak hubungan antara mereka berdua dengan angka 2020-nya? 2019 min 1. Yang angka 20. Oke, kalau yang ini ya, kenapa? Yang angka 20. Oke, lanjut ya. Betul. Kayak kita bisa dapat 2019 dari 2020 bisa kan? Dengan cara 2020-nya kita kurangin 1. Ya kan? Yang ini juga sama, bisa menjadi 2020 ditambah dengan 1 gitu. Nah, kalau misalkan ini kita kuadratkan, kalau kita kuadratkan tadi nih, ini jadinya 2020 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 gitu. 2020 pangkat 2 kurang 2 kurang 2020 pangkat 2, yang ini minus kan, keluar jadinya tambah 1. Oke, itu kan jadi 1.
tambah 1. Jadi hasilnya sama dengan udah nih, ada yang sama, ya kan? Bisa kita coret. Min 2 tambah 1 jadinya negatif. Oke. Nah, sekarang kalian coba cari yang B-nya berapa hasilnya. Min 1, Kak. Bukan. Min 1 juga betul. Karena sama-sama min 1 yang C dong. Kan tadi A-nya min 1 ya. A-nya min 1, kemudian yang apa namanya? Yang B-nya juga min 1. Ya udah kalau gitu A sama dengan B. Gitu. Oke, sok coba sampai sini ada nggak dari kalian yang mau ditanyakan dulu? Ada? Cek, cek. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya enggak, Kak. Enggak ya. Kalau misalkan nggak ada ditanyakan dari awal juga, jadi berarti cukup ya buat hari ini. Lumayan nih kalian bisa sampai 26 soal. Tapi tadi ada beberapa soal yang skip karena tipenya sama aja gitu ya. Nah, kalau misalkan emang sudah ngerasa siap, berarti sekarang kita coba tes dulu ya. Kita coba pause dengan soal yang lumayan mirip-mirip dengan pretest tadi. Kalau tadi mungkin di pretest hanya benarnya 2, mudah-mudahan sekarang bisa jadi 3 mungkin ya, jadi 3 atau syukur-syukur semua bisa benar. Oke, untuk linknya saya coba share di chat ya. Mudah-mudahan sekarang adanya sudah benar. Terima kasih. Waktunya sama ya, 10 juga kita lihat sekarang. Silakan dibuka link di ruangan chatnya. Gimana linknya bisa nggak? Saya coba dulu deh. Bisa kalinya. Oke, oke.
Kang Farhan mau nanya. Ya. Ya. Kan gini ya, ada beberapa siswa yang masih UM ujian madrasah atau ada kepentingan lain. Kan harusnya tiap ini apa namanya? Tiap pertemuan itu ada pretestnya. Nah, apakah pretestnya boleh tadi di-share ke saya nggak, Kang? Atau misalkan dalam bentuk foto sama jawabannya? Karena tadi saya nggak ngikutin. Atau mungkin kayak lewat Oke, boleh. Ya. Yang pretestnya sekarang udah bisa diakses sih linknya. Cuma bukan link yang tadi. Mau link atau mau filenya aja? Filenya aja sih, foto aja gak apa-apa. Foto sama kunci jawabannya. Jadi biar nanti saya share. Iya. Kalau ini Oke. Ini post-test ya, Kang? Ini post-test. Tapi kalau misalkan post-testnya mah bisa di link aja. Oh iya, tapi siap. Terbuka umum berarti ya ini? Terbuka umum. Ya. Tapi paling maksimalnya hari ini teh, soalnya dia kan ada deadline-nya kalau misalnya di quizzes mah. Paling nanti kalau mereka udah ujian, baru saya kasihkan linknya. Ya. Siap. Nah, ini saya settingnya sampai ini kok, sampai 11.45 malam kok. Oh ya, oke. Jadi misal kita pindahin ke yang nomor 2. Jadi